Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Salim Riyadi Electronic Solution. Terima kasih bagi Anda yang sudah hadir, komen, like, dan subscribe ya. Kali ini saya mau mendefinisikan tentang apa itu LNB ban. Nah, dalam dunia tracking khususnya bagi pemula sangat penting untuk diketahui. Dengan demikian, kita bisa memutuskan untuk memilih LNB atau jenis antena parabola mana yang sesuai dengan kebutuhan. Karena masing-masing jenis LNB punya kelebihan dan kekurangan, sehingga pantas untuk diperhitungkan pada berbagai aspeknya sebelum dibeli, teman-teman. Meski sama-sama punya fungsi sebagai alat untuk menerima sinyal, namun kedua jenis LNB ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lantas mana yang lebih baik? Untuk lebih jelasnya mengenai LNB C-band, simak ulasannya. LNB C-band, sejak dulu LNB C-band paling umum digunakan karena dipercaya lebih stabil dan tahan terhadap segala cuaca. LNB ini memiliki frekuensi yang kecil, supaya bisa maksimal harus menggunakan antena minimal ukuran 6 feet solid, 6 feet jaring hingga 9 feet jaring. Kekurangan LNB C-band membutuhkan ukuran antena parabola lebih besar dan memakan tempat. Apabila menggunakan disk dengan ukuran 100 cm, disarankan pakai conical scala-ring atau CSR atau biasa disebut corong, teman-teman. LNB sendiri singkatan dari Low Noise Block. LNB parabola merupakan perangkat yang berfungsi menangkap sinyal yang dipancarkan oleh satelit dan menurunkan besaran frekuensinya untuk diteruskan pada receiver melalui kabel koaksial. Sinyal yang ditangkap oleh LNB ini sebelumnya dikumpulkan dulu oleh piringan parabola. LNB singkatan dari Low Noise Block, yang mana jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, bisa kita artikan tingkat kebisingan yang cukup rendah, yang mana LNB sangat berguna sekali untuk mencari satelit yang akan kita tuju. LNB adalah alat yang terpasang pas di tengah kumparan piringan parabola, yang mana tujuannya untuk menerima sinyal satelit ke receiver. LNB berfungsi untuk menerima sinyal dari satelit yang dipantulkan melalui disk atau piringan parabola ke receiver. Posisi dari LNB disesuaikan dengan arah kedudukan satelit yang berada pada titik derajatnya. Misal satelit Palapa yang berada pada jalur 113 derajat bujur timur atau 113E. Jika kita mau men-tracking pastinya posisi dari LNB itu sendiri, pastikan nantinya dimiringkan ke kanan dan ke kiri atau ke barat atau ke timur. Teman-teman, pastikan LNB tidak diturunkan dan dinaikkan ke utara dan selatan, karena posisi satelit itu sendiri mengikuti arah kiblat atau barat. Nah, teman-teman, untuk mengetahui arah satelit, Anda bisa mendownload aplikasi Satfinder atau jenis lainnya di aplikasi Android supaya Anda bisa mengetahui letak satelit Palapa, Telkom 4, Asiasat, Cinasat, dan lain-lain. Untuk lebih pastinya, Anda bisa melihat arah matahari dan paskan dengan matahari. LNB yang berkualitas mempunyai daya noise 15 Kelvin ke bawah, diantaranya 10 Kelvin, 12 Kelvin, 13 Kelvin. Conversion gain dari 10 Kelvin, 12 Kelvin, dan 13 Kelvin yaitu 65 dB, yang mana mempunyai harga yang lumayan lebih mahal daripada 70 dB. LNB yang kurang berkualitas mempunyai daya 15 derajat Kelvin dan 17 derajat Kelvin, yang mana mempunyai conversion gain 70 dB, yang mempunyai harga cukup terjangkau. LNB yang selalu diburu oleh para tracker mulai dari 10 Kelvin, 12 Kelvin, dan 13 Kelvin. LNB C-band, kode frekuensi 5150. LNB C-band adalah jenis LNB yang digunakan untuk menerima sinyal dari satelit yang berisi informasi dari satelit melalui gelombang C-band. LNB C-band mempunyai frekuensi standar 5150 MHz, yang mana mempunyai jarak rentang frekuensi antara 3400 sampai 4200 MHz. Untuk Indonesia, masih banyak yang menggunakan gelombang jenis C-band dalam penyiaran acara televisi. Bukan hanya Indonesia saja yang menggunakan frekuensi jenis gelombang C-band. Negara tetangga juga banyak yang menggunakannya seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Gelombang C-band sendiri pastinya ada kelebihan dan kekurangan diantaranya.
Bracket merupakan alat untuk menaruh LNB supaya LNB kita yang kita pasang tidak jatuh atau lepas. Bracket ada banyak, diantaranya bracket lubang 2, bracket lubang 4. Sebenarnya Anda juga bisa menaruh bracket menjadi 6-10 bracket, yang mana tugas dari bracket itu supaya letak dari satelit yang kita mau tracking tidak lepas dan menyebabkan terganggunya sinyal. Nah, jenis-jenis LNB diantaranya LNB C-band, 1 satelit dan 1 receiver adalah LNB yang hanya mempunyai lubang colokan 1 saja, dan untuk men-tracking juga hanya bisa 1 satelit saja, tidak bisa men-tracking 2 satelit. Anda bisa menggunakan receiver jenis Cavision yang mana mereka biasanya menggunakan satelit MEASA dan Palabade atau Telkom 4 sekarang ya sebagai satelit utamanya supaya bisa dengan mudah mendapatkan semua channel yang ada. Nah, jadi di sini seperti penampakan gambar di sini teman-teman. Jumlah LNB yang dipasang berjumlah 4 buah ya, teman-teman. Yaitu yang tadinya mulai dari arah barat Palapa, Telkom 4, Asiasat 5 dan Asiasat 7. Yang 1 dan 2 terlihat keluarannya 2, yang mana berarti digunakan untuk 2 TV teman-teman melalui sebuah disek atau saklar switching ya. Kemudian pada saat sekarang ini ya, penggunaan satelit yang umum digunakan adalah Telkom 4. Artinya hampir semua stasiun televisi pada saat ini menggunakan satelit Telkom 4 untuk transmisinya. Oleh karena itu, pada LNB nomor 1 dan 3 dan 4 itu apabila tidak digunakan sebenarnya tidak apa-apa teman-teman ya. Saya hanya menggunakan yang nomor 2 saja, yakni satelit Telkom 4. Apalagi saat ini receiver Cavision ataupun Next Parabola saat ini sudah menggunakan satelit Telkom 4 sebagai satelit utamanya teman-teman. Jadi tidak membutuhkan disek lagi teman-teman, karena hanya menekan sebuah LNB saja, yakni satelit Telkom 4 yang apabila keluaran untuk 2 TV harus dipakai LNB dual out teman-teman, yang seperti nomor 1 dan 2 gambar penampakannya ya. Ini untuk 2 TV, jadi keluarannya ada 2 buah. Untuk pemasangan sendiri ada bagian tanda panah yang kanal itu harus menghadap ke barat dan timur teman-teman. Ada derajatnya. Untuk lebih mudahnya, nanti penyetingannya pada bagian mountingnya yang bisa digerakkan ke arah barat dan timur harus yang bisa digerakkan panjang teman-teman ya. Tidak seperti pada kasus saya ini, pada saat dulu teknisi yang masang dia arah yang barat yang timur justru yang pendek, jadi saya kesusahan nih pada tracking kali ini teman-teman. Tapi setelah saya rubah posisinya menjadi settingan yang barat ke timur yang lebih gampang disetting, gampang didorong gitu, ternyata kemudian berhasil menerima sinyal yang cukup kuat teman-teman, sampai 80 ke atas sinyalnya. Oke teman-teman, demikian ulasan saya pada kali ini. Apabila bermanfaat, bantu subscribe, like, dan komen teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.